Selamat sore, AI Asuk, teman-teman sekalian. Apa kabar? Dimanapun AI Asuk, teman-teman sekalian berada, biarlah selalu tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Ya. Pada hari ini kita akan membahas suatu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang pertama, pasal 1 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Satu penuh pasal 1 ini ya. Kita akan membaca ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada sore hari ini kami bersama-sama kami akan membahas firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati AI Asuk, teman-teman sekalian dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan juga terus menyertai, memberikan kekuatan dan pertolongan. Teman-teman yang tidak sehat, teman-teman yang sakit, Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan, dan juga memberikan kesembuhan pada mereka. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan ya pasal pertama ya. Pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, ayat firman Tuhan ini dari semua pasal cuma 6 ya. Jadi sangat mudah untuk menyelesaikan pasal yang pertama ini. Nah, hari ini kita melihat ada satu buah lagu ya, satu buah lagu begini bunyinya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, di sini ada perkataan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya kan? Pada saat menyanyikan ini, apakah benar lagu ini dinyanyikan dan kemudian diaplikasikan dalam hidup sehari-hari? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah betul? Ya, lagu ini adalah lagu yang sangat berat ya. Berat karena apa? Tidak semua orang menyanyikan lagu ini lalu kemudian lakukan. Lagu itu hanya indah untuk didengar saja, tetapi tidak untuk dilakukan. Nah, marilah kita juga menyanyikan lagu ini, tetapi
harus belajar melakukannya, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan siang dan malam ya. Jadi melakukan firman Tuhan siang dan malam, mau dari bangun tidur sampai mau tidur, sampai tidur pun kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Hari ini kita punya tema bertumbuh itu indah atau indahnya bertumbuh ya, sama aja ya. Jadi yang namanya bertumbuh itu indah ya. Jadi sangat indah sekali ya. Jadi kita melihat di sini ada sebuah gambar ya, sebuah foto. Nah, ini ada foto pohon rambutan ya. Pohon rambutan ini saya foto bersama dengan Cilince ini di Mentok ya. Ini di depannya rumahnya Ciami ya. Kalau kenal Willy Deborah, nah, ini rumah Ciami ini di sana nih ceritanya di Bangka ya, di Mentok. Nah, ini pohon rambutan, wah enak sekali ya, deket, ngambilnya nggak susah-susah ya, nggak usah naik-naik, tinggal ambil sambil jongkok juga bisa ya. Nah, sekarang ada pohon yang kedua, pohon pepaya ya. Pohon pepaya ini terawat baik sekali ya. Nah, terus kemudian pohon pepaya lagi yang sudah agak matang begitu ya. Wah, udah siap dipanen. Ini ditanamnya dengan baik sekali begitu ya. Wah, kita juga kepengen nih punya pohon pepaya biar tiap hari nggak usah pergi ke pasar ya. Kita tinggal beli pepaya, tinggal ambil pepayanya ya. Bahkan kita bisa jadi berkat, bisa bagi-bagi orang begitu ya. Kalau boleh kita juga jualin begitu ya. Terus ada foto lagi yang selanjutnya, foto pepaya tapi bercabang. Wah, ini pepaya sudah dipotong sesungguhnya, sudah ditebang, tetapi kemudian timbul timbul pohonnya lagi, bahkan bercabang ya, cabang 1, 2, 3 gitu ya, 4 ya. Nah, jadi ini pohon pepaya nggak mau ngalah begitu ya, langsung terus ya berbuah ya, langsung bertumbuh, bahkan berbuah begitu. Nah, terus nih ada pohon yang ke 5, ada pohon jambu. Nemuin pohon jambu di jalan ya. Jambu pohonnya kecil tetapi ada buahnya. Nah, coba diperhatiin tuh, ada buahnya tuh, ya kan? Hebat banget, semuanya aspal ya, kiri kanan, atas bawah, atas trotoar, bawah jalanan gitu ya. Tapi ada pohon jambu dan kemudian ada buahnya. Waduh, ini hebat banget ya, luar biasa perjuangan daripada pohon jambu ini ya. Yang selanjutnya kita lihat ya, ada pohon pepaya lagi ya. Nah, di tembok, waluh, ini pohon pepaya di tembok. Pohon pepaya, aduh luar biasa banget ya. Di Indonesia ini kan bilangnya tanah kita ini tanah sorga, apa aja bisa tumbuh. Ini bukan tanah aja, tapi tembok semen juga bisa tumbuh ya, luar biasa ya. Nah, kita lihat nih perjuangan daripada pohon untuk mencari makanan, nutrisi untuk dia terus bertumbuh. Ya tidak mudah ya, tetapi ini kenyataan ya. Ada pohon yang seperti ini. Asuk dan teman-teman sekalian, bertumbuh itu indah ya, indah sekali bertumbuh itu, walaupun di tengah-tengah kesulitan ya. Kalau bertumbuh di tengah-tengah hal-hal yang lancar ya, semuanya anak-anak, mantu, cucu, semuanya oke-oke aja gitu ya. Wah, itu kita pun rasanya senang sekali melihatnya, mendengarnya. Tapi bagaimana dengan situasi-situasi yang lain daripada hal-hal yang terjadi ya, masalah perekonomian, finansial ya, dan kemudian masalah anak cucu ada masalah dan lain sebagainya, dan kita sendiri juga hidupnya nggak betul begitu ya. Nah, ini sangat sulit sekali ya. Jadi bagaimana kita mau bertumbuh itu indah ya, bukan hanya bisa dilihat
tetapi bisa dinikmati saja ya, bisa dinikmati, bukan hanya bisa dilihat tetapi juga dinikmati. Di tengah-tengah himpitan kesulitan yang seperti tadi pohon ya, pohon jambu itu ya, di tengah aspal gitu bisa tumbuh, terus kemudian pohon pepaya ya bisa tumbuh gitu ya, itu kan ada himpitan yang luar biasa kiri kanan begitu ya. Nah, ada himpitan. Jadi ayat pasal yang pertama, ayat yang ketiga, kita akan fokus di ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga berbunyi demikian ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Wow, ini adalah ayat yang bagus sekali ya, luar biasa. Nah, jadi ayat ini satu ayat hiburan buat kita, supaya kita berkaca, kita bercermin ya. Kita kalau suka lupa, memang kita harus perlu kaca ya. Nih, tadi saya mau syuting, saya nyisir dulu, saya berkaca dulu, saya pakai scarf dulu, kira-kira gimana. Nah, itu kadang sering lupa. Nah, dalam hidup kita sendiri pun perlu cermin ya. Cerminnya kita itu apa? Yaitu kacanya kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang selalu mengingatkan kita ya, supaya kita hidup lebih rapih di dalam kerohanian kita ya. Kalau tadi kata cermin atau kaca itu untuk kita kehidupan sehari-hari melihat penampakan luar begitu ya. Ya, supaya rapi. Demikian juga di dalamnya ya. Kalau di luarnya rapi, di dalamnya nggak rapi, untuk apa begitu ya. Jadi di dalamnya perlu rapi ya, yaitu tertata rapi oleh karena firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini adalah cermin buat kita. Takutnya kita lupa ya, lupa melakukan segala sesuatunya. Nah, kita perlu cermin. Cermin kita pada hari ini adalah ayat yang ketiga tadi, bahwa kita seperti pohon ya. Jadi siapa yang seperti pohon? Ya, apakah kita ataukah siapa? Yang seperti pohon itu adalah orang yang suka akan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa? Firman Tuhan ya. Jadi yang suka firman Tuhan adalah itu orangnya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air atau di sungai yang mengalir begitu ya. Nah, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, itu orangnya itu seperti pohon ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Jadi kalau kita cinta Tuhan ya, kalau kita cinta Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa pakai cermin atau pakai perumpamaan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Saya dulu waktu kecil hidup di kampung, di desa. Waktu di kampung itu dulu ada sungai, lalu kemudian ada sipon ya. Sipon, ada juga kali, ada galian pasir. Galian pasir ada air. Lalu di kali atau sungai itu ada sungai, ada air. Lalu di sipon adalah sungai kecil yang untuk mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah begitu ya. Nah, itu kita sebut sifon, orang Betawi begitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga ada empang. Nah, jadi di tepi-tepi kali ataupun di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi sifon, di tepi-tepi empang, itu selalu ada pohon. Karena apa? Pohon itu kita lihat di sana biasanya itu sangat subur dibandingkan pohon-pohon yang di tempat yang lain, ya. Biasanya pohon-pohon ini tidak pernah kekurangan energi, tidak pernah kekurangan air, ya. Nah, itulah kalau kita cinta kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
kita cinta kepada Tuhan, kita itu seperti pohon, tidak pernah kekurangan air dan kita tidak akan kering ya. Ini penting bagi kita ya. Walaupun kita sudah tua, kita sudah lanjut usia, tapi kita tidak kering. Di dalam hal firman Tuhan, di dalam kerohanian kita, badan boleh kering, kulit boleh keriput, pipi boleh keriput, tetapi iman tidak keriput ya. Sampai kita dipanggil Tuhan, iman di dalam diri kita tidak akan keriput ya. Percaya. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakan ini, orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ataupun sungai ya, karena dia tetap akan terus ada sumber air. Karena apa? Pohon itu bisa tumbuh dengan subur ya, walaupun kita tahu tadi ada tanaman pohon yang tidak memerlukan air ya, hanya berharap kepada hujan saja ataupun air yang tidak sengaja jatuh begitu. Tetapi yang di tepi sungai ini adalah Tuhan katakan bahwa kita itu seperti pohon yang di tepi sungai, tidak akan kekeringan. Kalau sungai kering pun tetap masih ada becek-becek sedikit, berarti masih ada sumber air. Walaupun sungai itu kering, kita masih ada sedikit begitu ya. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sumber akan mineral, sumber energi, sumber pertumbuhan, sumber makanan itu sudah ada di bawahnya pohon itu, karena di tepi aliran air, aliran sungai. Nah, siapa yang menjadi sumber kita? Siapa yang menjadi sumber air kita? Siapa yang menjadi sumber energi kita? Yaitu Tuhan. Tuhan itu adalah air hidup, ya kan? Tuhan itu adalah sumber segala sesuatunya ada pada Dia, ya. Oke, jadi kalau kita cinta kepada Tuhan, kalau kita mencintai firman Tuhan, pasti dah kita akan enak sekali ya. Kita tinggal menikmati di usia tua ini. Menikmati apa? Ya, menikmati akan bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, menikmati karya daripada Tuhan di dalam usia yang sudah lanjut. Kita menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan kekurangan air, sumber mineral ada di sana, tiap hari dekat dengan mineral yang ada di sana. Jadi kita itu sehat secara rohani ya. Sehat secara rohani. Kalau rohani kita sehat, nanti rohaninya, jasmaninya kita itu akan mengikuti. Karena kalau kita cinta kepada Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, otomatis kita juga pandai bisa menjaga badan kita. Ya, AI Asuk itu kan pandai. AI Asuk itu pinter-pinter loh semuanya, jaga badan. Wah, pakai obat ini, pakai makanan ini, minuman ini. Wah, udah pinter dah, kalah saya mah ya. Wah, AI Asuk itu ada beberapa yang kalau ngobrol tentang makanan capoh, wah itu luar biasa ya, makanan capoh, makanan ini, makanan itu. Nah itu penting ya. Tetapi yang nomor satu itu tadi ya, yaitu kita sehat rohani ya, sehat rohani. Nah kalau udah sehat rohani, pasti kita akan jaga jasmani. Oke. Nah, sekarang bagian yang kedua. Kalau tadi kita seperti pohon ya yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua adalah kita ini menghasilkan buah pada musimnya ya. Jadi kalau pohon sudah bertumbuh ya, kalau pohon buah bertumbuh dan buah pohonnya sangat bagus, luar biasa, sangat sehat. Kalau pohon sehat itu pasti menghasilkan buah yang bagus, begitu ya. Buah yang bagus dan sesuai musim ya, sesuai musim.
Jadi kalau musim rambutan nggak usah beli rambutan ya. Kalau lagi musim pepaya, yang saya tahu sih, saya pernah tanam pepaya di Malaysia ya. Pepayanya manisnya luar biasa ya. Nah, pepayanya tiap hari dikasih pupuk dari dapur, nggak usah pupuk pestisida, nggak usah disemprot pestisida, nggak usah dipakai pupuk urea dan lain sebagainya, nggak usah yang kimia-kimia ya, kita bilang organik ya. Jadi pakai pupuk dari dapur, sisa-sisa makanan ya. Jadi saya nggak pernah buang sampah banyak, buang sampah yang dibuang itu cuman plastik ya. Tanaman lain itu tanaman-tanaman di depan rumah saya waktu di Malaysia gitu ya, itu dibuat dipupukin semuanya pakai kulit-kulitnya, sayur-sayuran, akarnya, apa segala macam begitu ya. Nah, itu tumbuh subur dan buahnya sangat manis, hao-ce ya. Orang bilang nih, pepayanya bilang hao-ce sencing ping, dia bilang begitu ya. Ada ya murid saya yang bilang, wah ibu, pepayanya ini hao-ce sencing ping katanya. Karena apa? Saking manisnya ya, manis gila gitu kan. Nah, itu diterjemahkan itu dalam bahasa kerennya anak muda ya, hao-ce sencing ping ya. Tapi sebenarnya salah itu ya. Tetapi itu mau menggambarkan itu pepayanya enak. Tidak pernah ada di toko buah pepaya yang enak seperti itu. Buahnya legit dan juga rasanya manis segitu, tidak lembek buahnya gitu ya, keras gitu. Tetapi kerasnya keras legit gitu, bukan keras seperti batu, bukan. Tetapi memang bagus itu buah ya. Nah, jadi kita itu kalau kita cinta pada Tuhan, cinta kepada Taurat Tuhan, kita akan menghasilkan buah sesuai musim ya, sesuai musim. Jadi maksudnya apa ini? Ya, kita akan berbuah. Nah, ada hasilnya, maksudnya kita cinta Taurat Tuhan, kita cinta firman Tuhan, itu ada hasil. Hasilnya apa? Buahnya. Jadi kehidupan kita ada buah. Buahnya apa? Perbuatan kita, perbuatan baik kita, ataupun hasil daripada kita cinta kepada Tuhan, pasti banyak sekali hasilnya ya. Kita bisa menghargai banyak orang, kita menghargai orang-orang yang miskin, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa menghargai anak, bisa menghargai menantu, bisa menghargai cucu, bisa menghargai suami, bisa menghargai istri. Ya, walaupun misalnya orangnya menyebalkan misalnya begitu ya. Tetapi orang yang cinta Taurat Tuhan ya, itu kalau dia ada kesalahan, itu kan Tuhan yang menjadi hakim. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi ya. Jadi kita memang mungkin ada kesel sedikit, tetapi kita tidak boleh membenci begitu ya. Kita tidak boleh membenci. Nah, inilah hasilnya kalau kita cinta kepada Taurat Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, cinta kepada Tuhan. Tidak ada rasa benci walaupun dia berbuat menyakiti hati kita begitu ya. Tidak ada rasa benci. Karena apa? Penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita ya, tapi milik Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dia, dan Tuhan boleh dapat merubah dia dan membantu kita, hubungan kita, relasi dengan dia dengan baik ya. Nah, ini adalah salah satu buahnya ya, bukan salah satu, salah banyak ini ya, banyak sekali buahnya. Buah yang lain, kita bisa berdoa di jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, kan banyak tuh. Kalau hari Rabu kita berdoa, itu banyak data-data orang-orang yang perlu didoakan. Kalau di dalam perkebaktian doanya kan borongan begitu ya, enggak satu-satu. Nah, di rumah itu PR, bisa kita doakan satu persatu ya, secara detail ya. Misalnya kita kalau doain Ibu Lucy begitu ya, Ibu Lucy kan mau operasi. Nah, hari Jumat dia operasi lagi. Kiranya Tuhan yang tolong dia, Tuhan berkati dia, jalannya operasi bagaimana, karena dia obat itu kan susah untuk masuk di dalam urat nadinya itu sangat kecil sekali ya, sangat halus, itu sangat susah begitu ya. Nah, itu sangat kesulitan para tim dokter untuk
menyelesaikan tugas-tugas mereka, supaya jalannya semua lancar dan semua keponakan-keponakan, saudara-saudara semuanya diberikan kekuatan, biayanya Tuhan sediakan. Berkati juga Ci Kuan itu yang jaga cicitnya yang dengan setia, diberikan kesehatan, yang jaga juga diberikan kesabaran. Nah, itu secara detail ya. Kalau doa di dalam gereja itu, kalau hari Rabu itu doanya borongan ya. Kalau doanya borongan ya, nanti jawabnya takutnya borongan juga ya. Oke, makanya kita perlu doain secara detail di rumah. PR ya, PR. Siapa aja, terus catet siapa yang mau didoakan. Hari ini doakan siapa-siapa. Catet. Atau kalau nggak mau catet, ingat ya, didoakan. Ada Nasocu yang perlu doakan, lalu mamanya itu Lause Okta gitu, dan banyak lagi ya perlu didoakan. Nggak cukup itu setengah jam untuk doa semuanya begitu ya, nggak cukup, jadi perlu doakan. Ingat ya, ini PR, ini adalah salah satu buah ya, buah sebagai orang Kristen, buah sebagai orang yang percaya, buah orang yang cinta akan firman Tuhan. Oke? Jadi ini adalah PR ya. Nah, belum lagi doa bukan untuk doa yang sakit lagi, belum doa untuk keluarga. Belum doain anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anaknya ada 7, wah, itu doain anak ketujuh dari pagi itu sampai siang itu nggak selesai. Belum istrinya, suaminya, doakan anaknya, doakan segala macemnya. Itu doanya banyak sekali ya. Untuk doain anak-anak, kalau anaknya ada 7, mana cukup doa 5 menit ya. Itu doa borongan, ntar juga dijawabnya sama Tuhan borongan, mau ya. Kan kita nggak mau dijawab borongan ya. Kita maunya juga dijawab secara detail sama Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan ya. Oke, ini adalah PR ya. Terus supaya kita tahu nih, kalau anak Tuhan, orang cinta Tuhan itu ada hasil ya. Bukan tidak ada hasil, ada hasil ya. Walaupun tidak ada hasilnya, kita tetap yakin, percaya kita ada hasil ya. Hasilnya kita lebih cinta kepada Tuhan, lebih cinta kepada anak-anak Tuhan, lebih cinta pekerjaan Tuhan, lebih cinta kepada rumahnya Tuhan, lebih cinta kepada hamba Tuhan, begitu ya. Nah, ini ya yang ketiga sekarang. Yang ketiga, tidak layu. Pohon itu tidak layu ya. Tidak layu daunnya ya. Jadi terus hijau ya. Kalau hijau itu kita segar kelihatannya, kita enggak layu, mukanya juga kita segar ya. Kita tadi kalau kita cinta kepada Tuhan, kita jaga kesehatan rohani dan juga jasmani. Dan juga pada saat kita menjaga kesehatan, kita tidak layu, tidak lesu begitu ya, tetapi tetap menjaga ya. Jadi ini ditandakan apa? Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Sumber airnya, sumber mineralnya ada di sana. Jadi tidak layu. Jadi karena ada selalu bersama dengan Tuhan ya. Hijau terus, segar terus begitu ya. Fresh ya. Ya, seneng kan kalau ngelihat pohon yang warnanya hijau ya. Hijau itu kalau lihat pohon, saya suka lihat pohon yang hijau, terutama pagi-pagi. Nah, di belakang ini ada pohon jambu ya. Nah, jadi pagi-pagi buka jendela, terus kemudian buka kacamata, terus kemudian melihat pohon yang hijau-hijau itu, rasanya mata segar sekali. Ini udah berapa tahun tidak nambah-nambah lagi begitu, atau mungkin udah tua juga memang nggak nambah gitu ya. Tetapi memang akibatnya adalah mata jadi lebih segar untuk melihat hal yang hijau-hijau begitu ya. Jadi fresh sekali ya. Jadi kita melihat akan pohon yang begitu hijau, yang lebat, itu kita sangat suka sekali. Nah, kalau kita di dalam kita umpamanya kita sebagai pohon, kita diumpamakan sebagai pohon, lalu kita menghasilkan buah dan daunnya kita ini adalah yang hijau. Orang lihatnya pasti senang dan kita jadi berkat. Nah, AI Asuk, teman-teman sekalian semuanya, biarlah kita menjadi pohon yang hijau ya.
hijau yang luar biasa, yang segar sekali ya. Hijau yang orang melihat, wah, bisa berteduh, bisa melihat, dan matanya menjadi segar kembali. Orang yang stres bisa melihat pohon itu senang sekali ya. Banyak orang yang kalau jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan keluar kota, begitu lihat pohon, wah, indah sekali begitu ya. Lihat gunung-gunung, sebenarnya bukan gunung yang dilihat, tapi pohonnya, hijaunya begitu ya. Coba kalau gunungnya gunung pasir begitu kan, apa indahnya begitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini, yang dilihat itu adalah pohonnya, hijaunya, freshnya ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan memberkati akan setiap kita, dan Tuhan menolong kita, di mana Kristus sebagai sumber sumber daripada kehidupan. Kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan lengket dengan Tuhan ya. Kita harus harus apa yang dibilangnya kalau anak muda zaman sekarang ya, tempelin gitu ya, tempelin ya. Jadi kita harus tempelin Tuhan Yesus, kita harus tempelin firman Tuhan tiap hari. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan nyanyinya lain lagi. Ku renungkan firman-Mu setahun sekali. Aduh, setahun sekali kelamaan begitu ya. Setiap hari, supaya kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang selalu berbuah, daunnya selalu hijau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menolong AE, Asuk, dan teman-teman sekalian. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap cinta kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, dan direnungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam keadaan apapun, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, Ayah Asuk, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Cai